Halo teman-teman, hari ini saya akan membawa materi tentang COVID-19. Nah, teman-teman, kita sama-sama tahu akhir-akhir ini sekolah diliburkan, kantor swasta, pokoknya pemerintah semua diliburkan. Nah, agar apa? Agar menjaga kesehatan, agar tetap stabil. Nah, teman-teman, orang tua kita kalau pergi ke pasar itu harus memakai masker. Bukan orang tua saja, tapi kita sebagai anak keluar dimanapun juga harus memakai masker. Karena apa? Agar menjaga kesehatan, agar virus corona tidak masuk dalam tubuh kita. Nah, pada hari ini saya akan membawa materi tentang COVID. Itu berawal dari latar belakang COVID sampai dengan cara pencegahannya. Nah, teman-teman, pada wabah COVID-19 menjadi pandemi global setelah diumumkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia, dan dengan penyebaran yang begitu cepat membuat COVID-19 menjadi topik utama di penjuru dunia. Nah, tidak terkecuali di Indonesia, karena jumlah masyarakat yang terinfeksi virus corona atau corona mengalami peningkatan hari demi hari. Nah, teman-teman, pemerintah setelah memperbaharui data COVID-19 ini di Indonesia dapat dilihat pada tabel bahwa menjadi penambahan kasus setiap harinya. Nah, dan dari penambahan kasus tersebut membuat jumlah pasien yang berada di Indonesia itu semakin meningkat. Nah, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19 ini. Nah, salah satunya yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, teman-teman, secara bertahap di wilayah-wilayah yang terindikasi mempercepat penyebaran COVID-19, penerapan ini memberikan dampak yang terhadap aktivitas masyarakat. Nah, karena tidak dapat melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah yang secara tidak langsung memaksa mereka melakukan kegiatan digantikan secara online. Nah, termasuk tadi yang saya ceritakan online, ya berarti di sekolah, perkuliahan kita. Nah, pandemi ini saat ini sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap internet. Nah, dalam pengguna media sosial Instagram di Indonesia pada tahun 2018 itu sebesar 60 juta pengguna. Nah, mereka juga menghadapi dunia luar, namun juga sebagai tempat untuk mendapat berbagai informasi. Nah, tak hanya sekedar mencari, namun konsumen juga bisa memberikan dan menyebarkan informasi, dengan kata lain berbagai informasi terhadap satu sama lain. Nah, penyerangan COVID-19 ini semakin melanda Indonesia. Semakin banyak warga Indonesia yang mendapat penyakit, yang tertular dalam penyakit COVID-19. Nah, termasuk di Indonesia itu terkonfirmasi itu 29,745 kasus. Nah, di dalam ini kasus aktif itu 14,771
kasus aktif. Nah pada ini yang sembuh itu sekitar 14,416 kasus sembuh. Nah, dalam ini total spesimen diperiksa itu ditingkatkan 16,947 juta jiwa. Nah, teman-teman, COVID ini melanda kita itu semakin membesar, semakin luas, dan kita harus menjaga jarak. Nah, virus ini juga bisa berakhir di aliran darah yang dapat menyebabkan masalah besar karena dapat menyerang organ-organ vital seperti jantung, ginjal, hati, dan mengakibatkan kerusakan organ tersebut. Nah, teman-teman pasti akan bertanya, bagaimana virus ini menginfeksi tubuh kita? Nah, virus menyerang melalui tetesan air liur yang mencerat dari mulut orang akibat batuk atau bersin. Nah, yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Nah, virus ini kemudian masuk ke jalur pernapasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan. Nah, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel yang mulai berkembang di tubuh kita. Nah, virus ini juga mempunyai protein dengan ujung tajam yang membuat virus bisa menempel ke membran sel, dan dari situ materi genetis virus masuk ke sel tubuh manusia. Nah, teman-teman, materi genetis itu tersebut kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh melainkan untuk memperbanyak virus. Nah, bagaimana proses hal ini menyebabkan masalah pernapasan? Nah, saya akan menjawabnya. Saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di dalam sekitar kita. Nah, gejalanya biasanya mulai terasa di belakang tenggorokan berupa rasa nyeri tenggorokan dan batuk kering. Lalu virus dengan cepat merambat masuk ke seluruh pangkal paru-paru. Nah, hingga masuk ke paru-paru, proses ini merusak jaringan paru-paru, membuat jaringan ini membengkak sehingga lebih sulit bagi paru-paru untuk memasuki oksigen dan menyalurkan keluar karbohidrat dan pengembangan pada jaringan paru-paru dan kurangnya oksigen. Nah, dalam darah membuat jaringan tersebut terisi dalam cairan. Nah, cairan itu adalah nanah dan sel mati. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana pergerakan virus di paru-paru? Nah, virus seperti mulai bergerak dari wilayah pinggiran kedua belah paru-paru kita dan mungkin butuh waktu untuk naik ke seluruh pernapasan atas. Nah, trakea dan pusat pernapasan lainnya. Nah, pola ini membantu menjelaskan kenapa di Wuhan banyak kasus yang tidak bisa diidentifikasi pada awalnya. Karena apa? Proses pengetesan awal di berbagai rumah sakit di Tiongkok tidak bisa selalu mendeteksikan infeksi dari sisi luar paru-paru, sehingga biasanya orang yang menunjukkan gejala di seluruh tubuh itu pulang tanpa diberikan perawatan. Nah, terkadang mereka tidak merasa cukup sakit untuk mencari perawatan dan tetap tinggal di rumah. Nah, apakah hanya paru-paru yang terdampak? Nah, jawabannya tidak. Karena apa? Infeksi bisa menyerang melalui membran mukus dari hidung sampai ke anus. Jadi, walaupun
walaupun sepertinya virus menyerang paru-paru, tetapi virus juga bisa menginfeksi seluruh pencernaan. Nah, inilah kenapa beberapa pasien menunjukkan gejala pencernaan seperti diare atau sembelit. Nah, pada sebuah pengujian patologi melakukan pada 2 organ yang masuk rumah sakit di Wuhan pada bulan Januari untuk operasi kanker paru-paru mereka, namun meninggal dunia. Nah, selanjutnya mekanisme penyerangan COVID terhadap tubuh. Nah, permulaan itu dimulai dari paru-paru, karena bagi sebagian besar pasien, COVID-19 dimulai dan berakhir di paru-paru mereka. Virus ini menyebabkan gejala seperti flu sehingga dikatakan penyakit pernapasan. Nah, mereka menyerang dengan khas ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Nah, menyemprotkan tetesan yang dapat menularkan virus kepada siapapun yang berada dalam kontak dekat. Nah, pasien mungkin memulai penyakit dengan demam dan batuk, kemudian berkembang menjadi pneumonia atau semakin memburuk. Nah, menurut data awal, 82% dari kasus COVID-19 menyebabkan gejala yang lebih ringan, sedangkan sisanya parah atau kritis. Nah, menurut Profesor Rektanan Fakultas Kedokteran, setelah dia mempelajari virus corona yang sangat patogen, pada hari-hari awal infeksi, virus corona dengan cepat menyerang sel-sel paru-paru manusia. Virus corona dapat hidup di bagian tubuh manapun. Nah, bagaimana COVID lebih senang di dalam tubuh kita sendiri itu? Karena apa? Virus corona suka masuk ke permukaan paru-paru di mana udara dialirkan ke sel-sel tubuh, lalu mereka suka kembali ke tempat asalnya sehingga ia bisa menginfeksi organ-organ lainnya. Secara umum, gejala yang ditunjukkan oleh infeksi virus corona diantaranya seperti batuk, demam, sakit tenggorokan, hingga masalah pernapasan untuk kondisi yang terhitung mulai parah. Nah, di sini saya ada gambar yang virus yang menyerang dalam paru-paru atau di dalam tenggorokan kita. Teman-teman bisa lihat yang ini. Nah, bagaimana virus menginfeksi dalam tubuh? Nah, seperti diketahui bersama, virus ini menyerang melalui droplets atau cairan yang berasal dari tubuh seseorang melalui batuk atau bersin. Nah, cairan yang di dalam terkandung virus itu kemudian terlempar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain apabila tengah dalam posisi berdekatan. Jadi teman-teman, kalau berdekatan, kita harus melihat orang yang sedang batuk itu kita harus berjauhan, atau kita harus memakai masker atau hand sanitizer. Nah, jika tidak, virus akan menempel di benda-benda sekitar yang pernah melalui oleh penderita tersebut, yang kita tidak pernah tahu siapa sajakah mereka. Nah, dari sana, tangan yang masih sehat bisa saja menyentuh benda-benda tersebut dan tidak sadar memasukkan virus itu ke dalam tubuh kita melalui sentuhan yang dibuatnya sendiri kepada mulut, hidung, dan matanya. Selanjutnya,
Disebut juga dengan virus corona, itu juga merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi seluruh pernapasan atas ringan sehingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang yang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Nah, di sini faktor risiko infeksi. Siapa saja yang dapat terinfeksi virus corona? Nah, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang tua dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus corona ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Nah, contohnya di Amerika Serikat itu dia infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Nah, dengan menghindari tempat yang berbahasa. Nah, di sini ada 5 tempat yang harus dihindari. Nah, yang pertama, tetesan pernapasan atau droplets dan aerosol. Nah, ketika orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin atau berbicara kecil yang tersebut itu membawa virus ke udara dari hidung atau mulut mereka. Siapapun yang berada dalam jarak 2 meter dari membawa virus tersebut dapat menghirupnya ke paru-paru mereka. Nah, yang kedua itu transmisi udara. Nah, penelitian menunjukkan bahwa virus dapat hidup di udara hingga 3 jam. Nah, virus dapat masuk ke paru-paru Anda jika seorang menghirup udara yang mengandung virus itu. Nah, selanjutnya ada cara pencegahan virus corona. Lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda dengan mengetahui fakta terkait virus ini dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Nah, ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Nah, teman-teman, ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, rajin cuci tangan Anda secara rutin dan gunakan sabun dan air atau cairan pembersih dengan berbahan alkohol. Yang kedua, selain juga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Yang ketiga, kenakan masker jika perbatasan fisik tidak dimungkinkan. Selanjutnya, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Nah, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Dengan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Nah, di situ ada pencegahan lainnya. Telepon terlebih dahulu agar menyedia layanan kesehatan dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Nah, tindakan ini akan melindungi Anda serta mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Nah, masker dapat membantu mencegah penyerangan virus corona dari orang yang mengenakan kepada orang lain. Nah, menggunakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari COVID-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Terima kasih.